yaitu faslun fi ahwalin tuqra'u fihal qira'ah. Saya bacakan dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahwalin tuqra'u fihal qira'atu. Ya'lam anna qira'atal Qur'ani mahbubatun 'alal itlaq illa fi ahwalin makhsusatin ja'a asy-syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha wa ana azkuru ma hadarani al-an minha mukhtasaran bihadfil adillati fa innaha masyhuratun. Fasal baru menerangkan tentang ahwal atau keadaan-keadaan, waktu-waktu, situasi di mana membaca Al-Quran itu justru makruh. Jadi ada beberapa situasi membaca Quran justru makruh. Seharusnya baca Quran dianjurkan terus. Beliau memberi prolog, i'lam anna qira'atal Qur'ani mahbubatun 'alal itlaq. Ketahuilah, kata beliau, bahwa membaca Al-Quran ini mahbubah, disukai, dianggap hebat, dianggap benar, 'alal itlaq, secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusatin, kecuali pada situasi-situasi tertentu. Jadi ada sesuatu yang baik, tapi justru ketika dilakukan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, justru jadi tidak baik. Ketidakbaikan membaca Al-Quran dalam situasi-situasi tertentu ini ja'a asy-syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha, bersandarkan kepada syariat. Justru syariat tidak memperbolehkan atau minimal menganggapnya makruh. Jadi yang tadinya materinya adalah materi bagus, ketika tidak diletakkan pada situasi dan kondisi yang tepat, ya, ketika diletakkan pada ketidaksesuaian dengan kondisi dan situasi, justru menjadi tidak baik. Itu maknanya. Kata beliau, wa anna azkuru ma hadarani al-an minha. Aku akan menyebutkan apa yang sempat aku tahu sekarang, kata beliau. Mukhtasaran bihadfil adillati, segala hal itu tidak perlu saya sampaikan, banyak dalil-dalilnya. Fa innaha masyhuratun, karena masyhur sekali. Ini bukan ngeles atau bukan mengelak dari istilah para penceramah biasanya. Kakek dalil-dalilan wis, dalil Jawa wis. Padahal memang nggak hafal dalil dari Rasulullah. Kakek dalil-dalilan wis, dalil Jawa tidak bisa, bukan dalil. Nah, kalau beliau ini bukan tidak menyebutkan dalil, tapi tidak menyebutkan sanad kadang-kadang karena masyhur. Atau memang tidak menyebutkan dalil secara utuh karena memang juga masyhur. Dan kita tahu kapasitas beliau sebagai muhaddisul fuqaha dan faqihul muhaddisin. Ini yang tidak ada pada para penceramah. Ini diakui kredibilitasnya, kapabilitasnya dan semacamnya. Kata beliau, fatukrahul qira'atu fi halir ruku'i was sujudi wat tasyahhudi. Walaupun qiraat itu mahbubah, dianjurkan dalam keadaan apapun secara mutlak, tapi ada yang dikecualikan, diantaranya ketika ruku. Anda kalau ruku jangan baca Quran, bisa batal kalau baca Fatihah, kan termasuk naklun rukun al-qawli. Anda memindah rukun yang seharusnya tidak di tempatnya. Qiraatul Fatihah itu biasanya berdiri, Allahu Akbar, saya itu baca Fatihah, kan begitu. Malah Anda ganti atau Anda pindah kepada ruku, ya batal sholatnya. Kata beliau, justru membaca Quran tidak afdal, tidak benar bahkan, ya. Sujudi, dan dalam keadaan sujud, ya sama dengan hal tadi, bahwa itu termasuk naklur rukun al-qawli, memindah sesuatu dari tempatnya kepada tempat yang lain yang tidak layak. Artinya ada tempat-tempat tertentu, ya. Wa tasyahudi, begitu ya dalam keadaan tasyahud. Seharusnya dalam tasyahud itu membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat ila akhir.
Anda malah baca Fatihah, Anda malah baca Qul huwallahu ahad. Ini bisa berbahaya kepada sholat karena tidak pada tempatnya, dianggap kurang tepat. Syariat justru melarang. Wa ghairiha min ahwal sholat, dan di tempat apapun dalam sholat tidak boleh siwal qiyami, kecuali dalam keadaan berdiri. Tempatnya memang silakan panjangkan baca surat Al-Baqarah, silakan, karena memang tempatnya apapun itu, walaupun menurut akal itu baik, ya, menurut akal itu baik, tapi belum tentu baik menurut syariat. Ini contohnya. Walaupun menurut akal itu indah, tapi belum tentu indah menurut syariat. Oke. Wa tukrahu qira'atu ma zada 'ala al-Fatihati lil ma'mum fi shalatil jahriyah. Yang kedua, makmum justru tidak dianjurkan membaca Quran lebih dari Fatihah kalau sholatnya sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu kalau ada bacaan yang nyaring dari imam. Alhamdulillahirabbil alamin ila qaulihi waladhdallin. Kemudian membaca surah. Makmum pada saat itu menurut mazhab Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Nah, Fatihah bacaan Fatihah cukup sampai waladhdallin. Tidak perlu diteruskan pada surat yang lain. Imam sudah yang baca. Anda tidak perlu membaca surat yang lain. Karena makmum tidak dianjurkan sedemikian. Berkata, wa tukrahu qira'atu ma zada 'ala al-Fatihati lil ma'mumi fi shalatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Kalau mendengar bacaan imam. Tapi andai kata imam zaman kuno atau zaman sekarang mikrofonnya putus, ya, sehingga kemudian makmumnya sampai belakang sana, sampai berapa ratus zira, katakanlah 150 meter ke belakang panjang, yang jelas belakang itu nggak dengar kepada bacaannya imam. Pada saat tidak mendengar bacaan imam itulah dia tidak apa-apa nambah surat ketika imam belum ruku. Imam kayaknya baca yang panjang, tapi tidak kedengaran di sana. Anda baca Fatihah iya karena memang rukun, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Yang kedua adalah dia juga tidak mendengar, maka silakan jangan diam, suruh membaca surah, seperti katakanlah baca surat Qisarul Qisarul Al-Qasar yang pendek-pendek, Qisarul Suwar. Nah, baca Qul huwallahu ahad boleh, tambah Qul a'udzu birabbil falaq, tambah Qul a'udzu, silakan sampai imam rukuk baru dia rukuk pula. Itu maknanya, ya. Wa tukrahu halal qu'udi 'alal khala'. Baca Quran juga sangat dimakruhkan, bahkan dikatakan haram oleh para ulama ketika Anda duduk untuk buang air. Khala, jangan macam-macam. Meskipun loh, kan Quran baik. Jangan. Jadi saya katakan bukan karena baiknya, itu kan menurut akal. Syariat melarang. Nah, wa fi halin nu'as, atau kalau dalam keadaan ngantuk. Kalau sudah ngantuk, taruh Qurannya. Jangan memaksakan diri. Khususnya kalau sudah tulisan itu seperti berjalan sendiri, seperti semut berjalan sendiri. Nah, segera diam itu. Berbahaya. Nanti hancur bacaannya. Artinya pun akan berbahaya. Nah, bisa dipahami, ya? Tapi jangan Anda berkata kalau gitu saya tidak akan pernah baca Quran, Ustaz. Loh, kenapa? Karena setiap baca Quran pasti. Nah, itu perlu diobati itu. Nah, kalau perlu ruqyah itu, ya. Ini baca jinnya kayaknya. Setiap baca Quran ngantuk. Ada begitu, ya. Baru ini. Tapi kalau baca novel, Masya Allah. Nah, oke. Wa kadzalika idza istajama 'alaihi al-Qur'an. Begitu juga kalau menurut dia Quran sudah menjadi ajami. Sudah rasanya rasa ajam. Artinya dia, ya, dalam keadaan sudah tidak bisa sama sekali kepada Quran, maka pada saat itu makruh dia membaca Quran. Artinya harus belajar dulu. Rasanya sudah rasa ajami Quran. Tidak ada bedanya sin sama shin, kha sama ha, dal sama zal, sin sama shad. Ya, jadi ini segera, ya. Jangan diteruskan dulu, belajar dulu. Nah,
apalagi sampai pakai mic ke atas sana, itu bisa makruh malah. Apalagi langgamnya langgam Jawa, ya. Sedang langgam Jawa, bacaannya juga nggak benar. Kalau wakof langsung disambung dengan setelahnya tanpa diulangi dari kalimat yang mufidah, dari kalam mufid sebelumnya, artinya sudah tidak mengikuti undang-undang wakof dan ibtidah, tidak menggunakan undang-undang tajwid. Saat seperti itulah diam aja, lalu segera belajar. Nah, lalu segera belajar. Ya, oke. Wa kadza halatal khutbati liman yasma'uha. Baca Quran juga tidak diperkenankan, dikatakan makruh, kalau perlu dikatakan haram oleh sebagian ulama pada saat dia mendengar khutbah. Khutbah sedang diperdengarkan, khutbah sedang disampaikan, setelah dia baca Quran. Ini alasannya Quran itu baik. Nah, ini orang kadang-kadang begitu. Baik menurut akalnya, tapi tidak baik menurut syariat. Ada yang pula ini, pernah saya mendengar baca takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, menjelang salat maghrib, padahal bukan hari raya. Ya, waktu-waktu kayak begini, situasi kayak begini, bukan hari raya, baru bulan Rajab umpamanya, dia sudah membaca takbir baina al-adzan wal iqamah. Baina al-adzan wal iqamah biasa orang-orang puji-pujian, tombok hati, itu lima bernane, karena ada begitu dan macam-macam. Ada Allahumma salli wa sallim ala, ada begitu. Nah, puji-pujian kata orang. Ini malah pakai takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya gitu ya, Pak, bukan hari raya. Dia jawab, kan zikir bagus. Nah, bagus menurut akalnya, padahal tidak disyariatkan hal itu kecuali pada hari Id. Setelah Id saja, kalau bukan Idul Adha, tidak disyariatkan. Ini kok malah bulan Rajab, baru sekarang tanggal 1 Rajab, ya. Tadi malam baru 1 Rajab, dia sudah baca. Justru tidak ditasyri'. Termasuk Anda mamanya baca ini apa? Baca puji-pujian bainal adzanain, bainal iqamah wal adzan, bainal adzan wal iqamah, baca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Meskipun lagunya lagu opik banyak. Labbaik syarika lak, kan ada begitu? Ini tidak disyariatkan, bisa makruh ini. Ada tempatnya, ada situasinya, kondisi dan situasi itu harus diperhatikan. Kan baik saat ini zikir menurut akal Anda, semua harus ditimbang dengan timbangan syariat. Nah, semua harus ditimbang dengan timbangan syariat. Oke. Wala tukrahu liman la yasma'uha. Tapi bagi orang yang tidak mendengar khutbah, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan untuk membaca Al-Quranul Karim, asalkan tidak nyaring dan tidak taswish, tidak mengganggu orang yang lain yang sedang mendengarkan khutbah. Katakanlah orang tersebut ada di belakang, sedangkan mic mati, speakernya mati, jadi tidak kedengeran khutbah tadi, maka dia boleh membaca Quran. Nah, asalkan dia taswish, katakanlah pelan. Silakan, kalau dia juga nggak mendengar, diam juga ini. Nah, tapi bahkan jika sedemikian, lebih baik diam. Kata Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu', wal aula an yaskuta. Nah, itu dia. Dengarkan saja. Tidak dengar, diam. Etika. Karena etika harus baca-baca. Ini masjid umpamanya, ya. Nah, oke. Bal tustahabbu. Tapi dalam kitabnya ini beliau mengatakan membaca Quran bagi orang yang tidak membaca, tidak mendengar khutbah, disunnahkan dan dianjurkan. Dan dalam kitab Al-Majmu' beliau justru al-aula an yaskuta. Berbeda. Yang dimenangkan adalah pendapat yang ada dalam kitab Al-Majmu'. Ngerti? Nah, hadza huwal mukhtarus sahih. Ini adalah pendapat yang kuat dan pendapat yang terpilih dan yang sahih. Nah, ketika orang tersebut tidak tidak mendengar khutbah, atau ketika dia mendengar khutbah
tapi dia membaca Quran, maka dimakruhkan. Pendapat ini adalah pendapat yang terpilih dan yang kuat. Berarti ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan diperbolehkan asalkan tidak tasywish kepada jamaah, asalkan tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, waja'a an tawusa karahatuha. Nah, ini yang dijadikan dasar. Tapi menurut Al-Imam Tawus Al-Yamani, bahwa makruh membaca Al-Quran pada saat khutbah, baik dia mendengar maupun tidak mendengar. Nah, pendapat An-Nawawi dan Al-Majmu' mengikuti pendapatnya Tawus Al-Yamani. Wa an Ibrahim An-Nakhai adamul karahah. Sedangkan menurut An-Nakhai, Al-Imam An-Nakhai, salah seorang tabi'i, adamul karahah itu enggak makruh. Pendapatnya beliau di kitab ini mengikuti An-Nakhai. Berbeda pendapat, semua berpegang teguh kepada dasar, dan semua disampaikan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang belum punya kepentingan dengan duniawi, tidak terlalu banyak kepentingannya dengan duniawi, belum masuk keluar masuk istana, ulama-ulamanya ya, belum makan bareng dengan sultan pada saat itu, belum naik helikopter segala macam ya. Kalau sudah naik helikopter ya repot ini sudah bersama Pak Presiden begitu, repot, tidak independen biasanya. Ulama begini sudah tidak menjadi corong umat tapi menjadi corongnya salatin. Yang repot kalau jadi corongnya syayatin. Kalau cuma jadi corongnya salatin nanti jadi corongnya syayatin ujung-ujungnya. Paham ya? Nah, maka karena tidak makruh menurut An-Nakhai dan makruh menurut An-Nakhai, fayajuzu an yujma'a baina kalamaihima bima qulna kama dzakarahu ashabuna, sehingga kemudian layaklah dijamek, diakomodir dua pendapat orang besar ini, Tawus Al-Yamani sama Ibrahim An-Nakhai, bahwa dijamek, dikumpulkan, dipadukan dua pendapat yang secara lahiriah bertentangan ini dengan sesuatu, dengan fatwa yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu apa? Kalau dia tidak mendengar maka tidak apa-apa membaca Al-Quran, tapi kalau dia mendengar maka dimakruhkan, bahkan sampai pada derajat haram, khususnya bila ada tasywish. Nah, ada hal yang dapat mengganggu jamaah yang lain. Wala tukrahul qira'atu fit tawafi. Bagaimana dengan hukumnya membaca Al-Quran pada saat tawaf? Kita lihat banyak ya, yang pernah ke Mekah, Ustaz Sugi, banyak orang-orang sambil membaca Al-Quran saat tawaf ya. Dikatakan oleh beliau, wala tukrahul qira'atu fit tawafi. Tidak makruh, tapi dalam mazhab Malik makruh. Dalam mazhab Malik makruh. Beliau berkata, hadza mazhabuna. Ini mazhab kami. Mazhab kami mengatakan tidak makruh membaca Al-Quran saat tawaf. Wa bihi qala aktsarul ulama, kata An-Nawawi, bahwa tidak makruh membaca Al-Quran saat tawaf dikatakan oleh sebagian besar ulama. Wa hakahu Ibnul Mundzir an Ata'in wa Mujahidin wa Ibnul Mubaraki wa Abi Thawrin wa ashabir ra'i. Pendapat tadi dihikayahkan atau diceritakan atau ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mundzir berdasarkan pendapat dari Atha bin Abi Rabah, muridnya Imam Ibnu Abbas, Mujahid, muridnya Imam Ibnu Abbas, Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, yaitu salah satu pentolan tabi'in, wa Abi Thawr dan ashabir ra'i, pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah, serta orang-orang yang semadzhab dengannya, dinamakan ashabul ra'i, yaitu Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Para imam-imam yang disebutkan tadi ini pendapatnya dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mundzir dalam kitab bernama Al-Iqna. Saya punya kitabnya itu di sana, Al-Iqna namanya. Kemudian diceritakan bahwa tidak makruh membaca Al-Quran saat tawaf. Silahkan baca kalau mau baca. Nah, kan tetapi yang paling layak lagi adalah membaca sesuatu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca Rasulullah mudah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru kalau melihat rukun yamani, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke rukun hajar. Setelah hajar, dari istilam lagi. Hajar ya, ini hajar aswad itu ya. Begini lagi. Bismillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sampai rukun yamani lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, terus begitu sampai ke rukun hajar al-aswad. Nah, begitu yang Anda lakukan waktu itu. Nah, karena memang ada bukunya ya, ada panduannya. Nah, itu lebih baik lagi. Tapi andai kata membaca Quran, fadzalika ghairu makruhin, tidak makruh. Ya, oke. Wa hukiya anil Hasan al-Bisri, diriwayatkan dari Al Hasan al-Bisri, wa Urwah bin Zubairi, dan Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ini adiknya Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair yang sempat di baiat menjadi khalifah di Makkah pada saat itu, pada saat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin. Dianggap pemberontak, dibunuh dia, betul ya? Nah, dan dia berlindung di Ka'bah, akhirnya Ka'bah dimanjani, Ka'bah dibom sekarang ya. Dan hancur sebagian Ka'bah itu. Ini pernah hancur dan kemudian segera dibangun kembali pada zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, ya karena ini berlindung di Ka'bah, dianggap pemberontak. Nah, ceritanya panjang dan tulisannya adalah Al-Khulafa ya. Malikin dan Al-Imam Malik, apa yang diceritakan dari imam-imam besar ini, Hasan al-Bisri, Urwah bin Az-Zubair, lalu Malik bin Anas rahimahumullah, karahatul qiraati fi tawaf, bahwa membaca Al-Quran pada saat tawaf hukumnya makruh. Nah,